Tahukah kamu, Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak yang didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya atau yang biasa kita kenal dengan nama Jaka Tingkir. Pada awalnya, Pajang merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak yang pada saat itu sedang mengalami keruntuhan, disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Jaka Tingkir. Mereka berdua menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak. Mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang dan Jaka Tingkir kemudian naik tahta. Jaka Tingkir pun memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Kerajaan Pajang berada di puncak keemasan pada masa kepemimpinan Jaka Tingkir, di mana beliau dapat membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Beliau berhasil memperluas daerah kekuasaannya ke arah timur sampai Madiun yang berada di aliran anak sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554 berhasil menaklukkan Blora dan tahun 1577 berhasil menaklukkan Kediri. Selain memperluas daerahnya, Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya yang berjalan lancar. Akhir dari Kerajaan Pajang berawal dari Jaka Tingkir yang jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, terjadilah persaingan antara putra dan menantunya dalam perebutan tahta kerajaan, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil memenangkan persaingan dan naik tahta tahun 1583. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan ini hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang sangat terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benawang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir dan pendiri Kerajaan Mataram, untuk menyerbu Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Lalu Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir pada tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Hingga saat ini, peninggalan-peninggalan Kerajaan Pajang masih terjaga, yaitu Masjid Laweyan, Kampung Batik Laweyan, serta makam Jaka Tingkir. Ya, demikianlah kisah Kerajaan Pajang. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah itu adalah pentingnya kaderisasi, pentingnya menyiapkan generasi yang akan datang untuk menjadi penerus dari apa yang telah kita bangun. Semoga bermanfaat ya.